إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة أعزنا الله وإياكم جميعا. Senantiasalah kita membasahi lisan kita dengan pujian, sanjungan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang begitu banyak, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan satu dari sekian ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan sesungguhnya tidaklah kebaikan yang hari ini kita kerjakan ataupun kebaikan yang hari ini kita ucapkan atau bahkan kebaikan yang kita dengarkan tidak lain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menganggap bahwasanya kebaikan yang dia kerjakan ataupun kebaikan yang dia lakukan adalah semata-mata karena kemampuan dirinya, maka dia termasuk orang yang sombong, termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong sesungguhnya adalah warisan iblis, yang iblis sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan. Sementara orang yang terjerumus karena hawa nafsunya, maka dia ada peluang untuk dia mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayahanda kita Adam alaihi wassalatu wassalam, saat dia melakukan kesalahan, dorongan yang menjadikan hal itu terjadi karena hawa nafsunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu kalimat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah setiap ucapan kita, langkah kaki kita, gerakan tangan kita, kedipan mata kita adalah kita jadikan bahwa itu adalah bagian dari ketaatan yang Allah berikan sebagai taufik kepada kita semuanya. Yang boleh jadi hal itu dikerjakan, hal itu diperoleh, hal itu diberikan kemampuan karena mungkin kita pernah berdoa, atau mungkin kita pernah melakukan kebaikan sehingga kebaikan itu membuahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu beberapa pekan, yakni bulan Ramadan, dan tentunya kita masih teringat dengan begitu segar bagaimana nikmatnya kita membaca Al-Quran, bagaimana ringan tangan kita untuk mengeluarkan harta kita, dan bagaimana mudahnya kita yakni untuk bangun malam. Namun semua ini adalah bukan amalan Ramadan saja. Ini adalah amalan seorang muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Ramadan begitu mudah? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mencetak, menjadikan, mentarbiyah agar orang-orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setahun sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya manusia ada kalanya lalai,
ada kalanya lupa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala susunkan Al-Qur'an. Dia tidak mengikuti bab neraka, bab surga, bab ancaman, bab berita gembira, tidak. Ada kalanya dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala barengkan padanya di sana ada ancaman. Dan di sana ada kalanya ada berita gembira. Di sana ada perintah, di sana ada larangan. Kenapa? Karena manusia kadang seperti itu. Dan tentu kita meyakini karena Al-Quran bukan kitab ilmiah, tapi Al-Quran adalah kitab hidayah. Maka yang cocok bagi orang yang ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan hidayah, Al-Quran yang akan menjadi obat bagi orang-orang yang menginginkan hidayah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang tadi kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita senantiasa istiqamah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya. Dalam ayat yang singkat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Kata Allah Subhanahu wa taala fastaqim, maka hendaklah kalian istiqamah. Kalian tetap, kalian jujur. Kama umirta, sebagaimana yang telah aku perintahkan kepadamu. Wa man taba, dan bersama dengan orang-orang yang telah bertobat ma'aka, bersamamu. Ini ada surat Yunus pada ayat yang ke-12. Di surat Hud pada ayat yang ke-112. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan hampir redaksi yang mirip. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika", oleh karena itu, fad'u, serulah mereka untuk senantiasa kokoh, untuk senantiasa istiqamah. Wastaqim kama umirta, yakni istiqamalah kalian sebagaimana yang telah kuperintahkan kepada kalian. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah. Kata beliau, "Saddidu wa qaribu." Luruslah kalian. Artinya tepatlah pada posisi yang benar. Orang hari mengatakan on the track, pada jalan yang memang dengan jalan itu engkau akan mendapatkan jaminan keselamatan. Pada jalan yang dimana dengan jalan itu akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Namun saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berada di jalan yang seperti ini bukan perkara yang mudah. Namun bukan berarti perkara yang sulit, tidak mungkin seorang dia bisa meraihnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini adalah agama yang realistis. Agama yang bukan dia seorang dia menghayalkan di tempat yang lain, di bumi yang lain, ataupun di tempat yang berbeda. Agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia di bumi. Sehingga ketika Rasulullah perintahkan agar saddidu, tetaplah senantiasa berada di atas jalan yang lurus, dan itu mungkin sulit, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengatakan wa qaribu, kalau begitu mendekat. Kalau begitu mendekat. Kalau tidak bisa tepat sekali, maka jangan sampai jauh-jauh. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan yang lalu kita telah melaksanakan puasa. Kita tahu puasa, ada orang yang puasa bukan sekedar lisannya, bukan sekedar perutnya, bukan sekedar dia menjaga farajnya, tapi bahkan dia berpuasa dengan hatinya. Bagaimana agar hatinya tidak dipenuhi kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah semua orang berpuasa seperti ini? Ternyata tidak. Ada orang yang berpuasa tapi lisannya masih menggunjing orang. Ada yang berpuasa tapi telinganya masih mendengarkan sesuatu yang tidak layak didengar. Ada yang berpuasa namun dia masih seolah-olah tidak mengapa kalau berdusta sesekali, dan seterusnya. Ini kondisi yang Allah perintahkan saddidu, namun kalau tidak bisa waqaribu, mendekat. Jangan jauh-jauh sampai seorang dia tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yudkhila ahadanil jannata amaluhu, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Para sahabat kaget.
Karena Nabi yang mulia SAW melihat mereka bahwasanya Nabi orang yang paling sungguh-sungguh dalam beramal, paling sungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takwa Nabi, orang yang paling takut kepada Allah Nabi, orang yang paling berharap dan benar harapannya Nabi. Intinya Nabi orang yang yudrabul amsal, pada puncak dari segala kebaikan. Seluruh kebaikan puncaknya pada Nabi, artinya sempurna amalannya. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Sehingga para sahabat mengatakan, dia mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apa hal itu termasuk ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, wala ana, tidak pula ana. Artinya Rasulullah pun tidak semata-mata karena beramal kemudian dia masuk surga. Illa ayyatahammadani Allahu bifadli wa rahmati, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepadaku dan telah memberikan rahmat kepadaku, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan rahmatnya itu, yakni Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada 3 prinsip dasar dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dan untuk mendekati kepada kesempurnaan. Kalau sekiranya tidak bisa pas sekali, jangan lari, tapi senantiasalah mendekati dengan jalan kebenaran. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan saddidu, kalau bisa tepat. Salat yang paling tepat siapa? Rasulullah SAW. Siapa orang yang salatnya sama dengan Rasulullah? Mungkin kita mengatakan, kalaupun sekiranya ada, mungkin kita tidak menjumpai. Tetapi bukan berarti seorang boleh meninggalkan salat. Bukan berarti seorang boleh tidak salat. Tetapi apa? Waqaribu, mendekati. Cara bacaannya, gerakannya, kemudian kekhusyuannya dan seterusnya. Kenapa? Karena diperintahkan dia agar dia mendekati. Bagaimana perkataan di antara mereka dari kalangan para salaf? Kata mereka, lam yu'mar bil kamalil mutlaq. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk kesempurnaan secara mutlak. Enggak boleh ada kekurangan. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala mesti sempurna. Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walakin amiru bi muqarabatihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar seorang dia mendekati dan seterusnya. Kemudian khotbah rahimani wa rahimahullah. Ini ada pelajaran penting di sini. Apa itu? Agama Islam bukan agama khayalan. Tapi agama Islam adalah agama yang realistis, agama yang dia bersesuaian dengan kehidupan, agama yang sesuai dengan fitrah. Sehingga ketika dia tidak mampu untuk mengambil jalan yang paling tepat, ada jalan pendekatan alternatif, namun dia tidak keluar daripada jalan yang benar. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa amal bukan sebab satu-satunya yang akan menjadikan seorang dia dijamin masuk ke dalam surga. Namun amal adalah merupakan sarana. Yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan surga kepada seorang adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Al-Imam Abu Nuaim. Dia mengatakan ada seorang yang dia merasa telah beribadah selama ratusan tahun, 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat nanti diadili di akhirat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku." Kata orang yang tadi telah beribadah selama sekian ratus tahun, dia mengatakan, "Ya Allah, aku masuk surga karena amalanku, karena aku telah beribadah sekian ratus tahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau begitu kamu masuk neraka." Maka kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, masukkan aku dalam surgamu." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang ada kalanya sombong bukan karena dia tidak melaksanakan ibadah, tapi bisa jadi sombong karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai punya anggapan karena saya telah banyak berbuat kebaikan, saya telah banyak beribadah,
maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan aku dalam surga. Tidak, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya, "Apakah tidak pula engkau ya Rasulullah?" maka Rasul mengatakannya, "Tidak pula aku." Artinya apa? Nabi SAW sendiri orang yang terbaik. Salatnya terbaik, akhlaknya terbaik, rasa takutnya terbaik, rasa harapnya terbaik, sempurna dari sisi manusia. Namun ternyata beliau SAW adalah orang yang paling tinggi ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengharap untuk masuk dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, istiqomah setelah kita melaksanakan sesuatu yang besar, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan di penghujungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah label yang tidak mudah untuk dapat, jadi label takwa. Maka ketakwaan akan terus berada pada seorang ketika dia terus menjaga istiqomah, menjaga diri, dan menjaga amalan-amalan yang ringan dikerjakan di bulan Ramadan, ringan pula dikerjakan di luar Ramadan. Karena Tuhan yang diibadati di bulan Ramadan, Tuhan yang diibadati di luar bulan Ramadan juga. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan istiqomah adalah jalannya para nabi. Dan istiqomah dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai variannya. Ada kalanya dalam bentuk pujian, ada kalanya dalam bentuk perintah, dan ada kalanya berupa berita gembira, dan ada kalanya merupakan janji. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Jin pada ayat yang ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila kalian istiqamah, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya aku akan penuhkan untuk kalian rizki yang melimpah. Istiqomah menjadi salah satu sebab di mana seseorang mendapatkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala jamin sebagai rizki yang melimpah. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita ajak saudara kita, teman kita, keluarga kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah sukses. Ini mereka para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.